kita. 90,3 FM Radio Tidak, radio generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Balik lagi masih di Taruna kita, dan ngingetin lagi buat sahabat Tidar yang mungkin pengen nanya-nanya langsung ke Erlan dan juga Raihan, silahkan gabung di 0878 0878 9430 ya. Kamu juga bisa gabung via streaming siarannya lewat Instagramnya Radio Tidar di @radiotidar_fm. Oke, nah lanjut lagi ngobrol sama Erlan dan juga Raihan nih. Ada nggak sih pengaruh orang tua kalian terhadap keinginan kalian buat jadi taruna? Mungkin dari keluarga background militer atau gimana? Dari siapa dulu? Erlan apa Raihan? Erlan dulu. Ya, saya kebetulan orang tua saya juga dari militer. Ayah saya abituren dari SPPK tahun 98. Untuk pengaruh orang tua sih ada, apalagi saya anak pertama, mungkin menjadi harapan yang ya kalau anak pertama sudah ada, nanti adiknya menyusul lah, entah mau sipil atau kuliah biasa atau terus taruna. Tapi intinya saya anak pertama tuh mungkin yang paling diharapkan, sehingga biar ada penerusnya dulu gitu. Oke, terus suka duka orang tua militer masuk taruna tuh apa? Suka duka, kalau dukanya dulu sih mungkin ada sedikit beban moral, karena beberapa orang di sekitar kayak menganggap, oh kalau anak tentara mudah nih masuk tentara juga. Padahal nyatanya enggak. Saya kan tadi sudah disampaikan saya masuk kesempatan yang kedua. Pada saat saya gagal pertama, malah ada yang komentar, kok anak tentara nggak masuk, giliran tahun berikutnya masuk. Iyalah, wajar masuk anak tentara. Malah jadi beban ya. Siap. Tapi kalau banyak senangnya, sukanya sih karena motivasi, Mbak. Karena ayah saya, kebetulan kakek saya itu supir truk dan nenek saya penjual pecel, tapi orang tua saya bisa mampu seperti itu. Istilahnya dari yang latar belakangnya sederhana atau dibilang menengah ke bawah, harus lebih bisa melampaui saya. Oke, mungkin dulu waktu latihan mau daftar taruna, orang tua ada yang ngebantuin nggak sih, misalnya ngasih gambaran apa aja latihan-latihan yang harus kamu jalani gitu nggak? Selain ngasih gambaran, kebetulan orang tua saya dulu waktu kuliah itu jurusan olahraga di jurusan IKIP Semarang. Jadi saya selain dikasih arahan aja, kita latihan bareng. Oke, jadi latihan bareng ya malah. Siap. Jadi teman latihan nih. Oke, sekarang beralih ke Raihan nih. Gimana? Kalau saya sendiri orang tua kebetulan bukan dari militer. Oke. Baik ayah, ibu ataupun keluarga besar itu kebetulan nggak ada yang militer. Jadi bisa dibilang juga saya anggota keluarga pertama yang berkeinginan untuk jadi anggota militer. Kalau ayah saya kebetulan dosen, ibu saya juga dosen, dan kedua orang tua saya pun nggak pernah membatasi ataupun memaksa saya untuk mau kemana, harus kemana itu enggak. Dan ketika saya juga menyampaikan kalau saya mau daftar taruna pun, alhamdulillah juga mensupport 100% selama itu memang udah jadi pilihan yang saya mau. Orang tua selalu mendukung. Oke, dan alhamdulillah sekali daftar langsung masuk ya. Siap, alhamdulillah sekali daftar. Oke, pasti bangga sekali nih orang tuanya ya. Nah, sekarang ke ini yang bikin penasaran Sobat Tidar nih ya. Tali kurungnya beda antara kuning sama biru dan juga kuning sama hitam. Kalau kuning hitam artinya apa nih? Ya, kalau kuning hitam itu Lemustar, Lembaga Permusyawaratan Taruna. Oke, tugasnya ngapain aja tuh? Kalau Lemustar itu kalau kita di tingkat SMA seperti MPK, Majelis Permusyawaratan, yang tugasnya itu menyalurkan aspirasi taruna-taruna, baik taruna angkatan saya ataupun junior atau bahkan senior, itu untuk menyalurkan aspirasinya kepada lembaga. Aspirasi dalam bentuk mungkin kesejahteraan, entah mungkin taruna jenuh akan lauk rukan yang disediakan ingin diganti, atau kesejahteraan misalnya ada tanggal merah untuk pengajuan izin bermalam, seperti menyalurkan seperti itu. Oke, jadi berarti curhatnya langsung ke kamu gitu ya? Siap, kami jadi jembatan perantaranya untuk lembaga. Oke, terus prosesnya sampai kamu terpilihnya gitu seperti apa? Untuk pemilihannya itu jadi kita pertama ada penilaian dari senior. Senior itu Pokdo tingkat 3 waktu kami tingkat 2. Mereka menilai dari nilai peringkat kita, baik akademik, JAS maupun SIKU. Nah, dari penilaian itu diperoleh peringkatnya, Pokdo atau senior kita itu mengajukan ke batalion. Nah, dari batalion nanti diteruskan resimen, dan resimen memanggil kita untuk wawancara dan seperti mencocoki apakah si A layak ditempatkan di posisi ini dan B layak. Dan saya dipilih di Lemustar. Oke, saingannya berapa orang tuh? Kalau untuk menjadi Lemustar, tentunya semuanya ya pengen ya. Mungkin banyak juga yang mau. Dan kalau Lemustar ini jadi di satu angkatan ada 6 orang, kepala Lemustar, sekretariat, dan 4 perwakilan tiap kompi. Jadi saya kebetulan Lemustar Kompi D. Kompi D itu yang membawahi
kecabangan Banpur dan Banmin seperti Zeni, Polisi Militer, dan Penerbat. Dan di Kompide itu kebetulan kalau dilihat dari aspek peringkatnya yang unggul di atas saya sih masih ada, tapi itu menjadi mengisi jabatan lebih tinggi. Dan setelah itu baru saya. Oke, sekarang ke loker Raihan. Ini tali kurnya kuning biru ya. Artinya apa nih? Kalau ini saya kasih atau kepala seksi. Nah, kebetulan saya kasih 4 itu bidang logistik, di mana kalau Erlan nanti mungkin banyak curhatnya ke Erlan. Nah, misalkan salah satunya perihal makanan di Rukan yang mungkin kurang pas atau kurang gimana-gimana. Nah, kalau saya itu berkaitan dengan logistik. Jadi misalkan ada yang laporan ke Erlan, nanti Erlan bisa laporan ke saya, biar nanti saya olah datanya, nanti saya baru laporkan ke lembaga. Nah, selain logistik atau makanan itu misalkan keperluan Taruna, misalkan ada sepeda. Kalau kami Resimen Kor kan punya properti sendiri, salah satunya sepeda. Misalkan ada sepeda rusak, itu nanti saya yang tanggung jawab untuk mencari misalkan yang bisa benerin, nanti kami datangkan ke Akmil untuk membenarkan sepeda tersebut gitu. Oke, proses terpilihnya nih. Nggak jauh beda sama Erlan juga, karena kan kalau pemilihan Pokdo atau yang jabatan itu dipilih dalam satu kali pemilihan. Jadi mulai dari ranking dilihat, kemudian jasmani, sikap perilaku, kemudian penilaian dari senior juga, itu waktunya bersamaan sama kayak Erlan juga. Nanti ketika udah ada nama-namanya, kemudian kami dipilih, kemudian diajukan dan akhirnya diwawancara, itu satu waktu. Baru nanti di akhirnya ada semacam penilaian akhir juga dari termasuk Gubernur Akademi Militer, itu melihat langsung gimana sih orang-orangnya, bener nggak nih sama kriteria yang dibutuhkan dan sesuai nggak sama yang diharapkan, kayak gitu. Oke, kalau Raihan membawahi apa aja nih? Kalau saya itu istilahnya secara umum, jadi saya yang menyebatati Resimen Kor Taruna langsung secara umum kepada lembaga Resimen Taruna Akademi Militer gitu. Jadi saya nggak, kalau Erlan kan Lemustar Kompi D, jadi dia membawahi Kompi D. Kalau saya kasih 4 logistik Resimen Kor Taruna, jadi saya membawahi secara umum Resimen Kor Taruna itu sendiri. Jadi istilahnya lebih besar lah lingkup yang saya pegang, kayak gitu. Oke, mungkin sebelum balik, mungkin bakal jawabin pertanyaan yang masuk via WhatsApp nih ya. Mau sekali lagi nanya nih, sekarang lagi sibuk ngapain di tingkat 3? Mungkin saya dari dulu untuk tingkat 3 ini memasuki semester 6 ya. Memasuki semester 6 kami lebih fokus di pelajaran prodi. Kalau sebelum-sebelumnya tingkat 1 2 banyak pelajaran umum, pelajaran taktik atau latihan perang konvensional, sekarang kita ke prodi. Saya tadi kan di sini kebetulan teknik sipil. Oke. Jadi minggu-minggu ini saya banyak berkutik di masalah konstruksi bangunan. Ada teori, praktek itu dicampur-campur. Kebetulan minggu lalu kita sudah habis teori, ada ujian, kemudian minggu ini sampai minggu depan kami melaksanakan praktek dari konstruksi bangunan, mulai bangunan gedung, pembuatan jalan dan jembatan. Oke, kalau Raihan? Buat pelajaran prodi mungkin saya berbeda. Kalau Erlan kan teknik sipil, kalau saya teknik elektro. Kegiatannya sama, pelajaran teori, kemudian praktek, telekomunikasi, antena dan seterusnya. Nah, kalau dari saya sih di tingkat 3 ini yang menurut saya hal baru selain saya fokus belajar, itu tadi yang saya sampaikan, saya punya tanggung jawab. Karena kan apalagi saya membawahi perihal logistik, itu bahkan setiap hari pun mungkin banyak kelogistikan yang diperlukan, mulai dari sepeda, kemudian keperluan-keperluan Taruna yang wah ada yang rusak nih, ada yang kurang nih, itu nanti laporannya ke saya. Misalkan setiap Senin kami ada upacara, kemudian nanti ketika mau melaksanakan upacara itu di lapangan upacara ada perlu stand mic, panggung, kemudian untuk para pokdo berpedang itu perlu pedangnya, kemudian nanti keperluan-keperluan lain seperti bendera pencang dan seterusnya itu nanti saya bertanggung jawab buat mengkoordinasi agar nanti dalam pelaksanaan upacara itu semua keperluannya itu ada. Oke, Taruna ini kan sibuk banget nih ya. Selain itu kalian juga punya tanggung jawab masing-masing. Kalau Raihan bagi waktunya seperti apa biasanya? Kalau bagi waktu yang pertama sih karena memang saya tugas utamanya untuk belajar, yang saya prioritaskan memang belajar. Tapi ketika memang ada panggilan mendesak ataupun keperluan yang memang amanah saya butuhkan, itu baru nanti saya kerjakan lebih dahulu. Nanti ketika kami itu jam kosong itu sore, dalam artian kegiatan belajar mengajar itu selesai. Nanti sore itu ada kegiatan BIMSUH mulai dari olahraga, lokananta, bela diri dan seterusnya. Nah, ketika memang ada tugas dari amanah saya, nanti saya akan ambil waktu tersebut untuk mengerjakan tugas. Pun ketika waktunya nggak cukup, baru ditambah ketika jam istirahat malam,
nanti saya nyicil sedikit lah biar tugasnya bisa selesai. Seperti itu. Oke, kalau Erlat bagi waktunya seperti apa? Kalau saya bagi waktu, kita kan kegiatan yang sama-sama dari pagi sampai sore. Nanti kalau sore istilahnya udah mandiri. Mungkin kalau sore sampai sebelum maghrib saya masih ikut seperti yang lain olahraga, dan setelah makan malam itu waktu yang senggang bagi kami. Kalau saya mungkin padatnya sebagai Lemustar, kami berenam padatnya itu waktu mau ujian, mau ulangan entah UTS, UAS. Nah kami berenam berdiskusi untuk kalau di SMA dikenal kita buat kisi-kisi. Oke. Jadi kita menyebarkan atau memberitahu ke rekan-rekan yang lain untuk agar nantinya saat pelaksanaan ujian bisa melaksanakan yang maksimal. Dan untuk adik-adik kami yang tingkat 2 yang ada kesulitan khususnya di bidang akademik juga bisa konsultasi kami, atau kalau mereka sungkan kita yang menyebut langsung. Misalnya dia ragu nih untuk bertanya, kita menanyakan mereka ada kendala di masalah apa, dan kita berenam sebagai Lemustar membantu. Oke, berarti banyak nih ya yang curhat ke Erlan. Banyak Ada yang curhat selain soal di dalam nggak? banyak aspirasi ya, kalau mau minta kesejahteraan atau tentang akademik aja sih umumnya seperti itu. Oke, nggak ada yang curhat masalah pribadi juga nih ya? Belum kali ya. Oke, sudah banyak banget nih yang nanya di 0878 0878 9430. Langsung aja bakalan aku bacain satu persatu nih ya. Dari Ahmad, lagi streaming di Palangkaraya nih. Buat Bang Erlan, dulu semantap apa tuh merelakan keterima di Brawijaya asal lepas aja. Kita yang SBMPTN berharap masuk gagal mulu nih. Sukses ya Bang. Ya, makasih sebelumnya atas pertanyaannya. Sebenarnya ya mau seleksi kuliah entah lewat mandiri atau UTBK emang perlu perjuangan juga. Jadi saya juga saya nggak les sih, tapi kayak belajar mandiri. Tapi karena memang dasarnya kemauan mau jadi taruna, yang saya khawatirkan kalau saya kuliah saya tidak fokus lagi untuk mengulang di tahun berikutnya. Jadi mau tidak mau saya mengorbankan salah satu untuk cita-cita saya yang sudah lama saya inginkan. Semoga sama-sama sukses. Aman. Selanjutnya dari Fahar di Mertoyudan ya. Tumben taruna molor pada kemana nih? Tadi yang disampaikan Erlan juga kan kita lagi fokus pelajaran prodi. Jadi kalau saya baru selesai pelajaran kelas, nah kalau Erlan tadi juga baru selesai pelajaran praktek. Di luar. Oke, selanjutnya dari Agustinus. Kak Luna tanya dong, mereka ada background militer nggak orang tuanya? Bener nggak sih di Akmil tuh kebanyakan taruna dari kalangan keluarga militer? Semoga dijawab. Kalau keluarga militer ada atau enggak, saya bilang ada, pasti ada. Tapi kalau mau dibilang banyak pun ya 50-50 lah. Kebetulan Erlan backgroundnya militer, saya kebetulan backgroundnya enggak. Dan menurut saya pribadi juga background militer itu nggak akan berpengaruh terhadap kitanya juga. Tinggal gimana kitanya menjalani pendidikan, tinggal gimana kitanya mau usaha dengan diri kita sendiri untuk ya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Oke, jadi cuman rumor nih ya. Kalau ada yang bilang, waduh anak tentara lebih gampang nih mas. Siap, rumor sih. Saya sudah membuktikannya. Oke. Lanjut nih dari Herman. Cengkareng hadir nih, mantap jadi Lemustar, berarti bisa request menu makan harian ya. Kasih bocoran dong Bang, uang saku taruna berapa? Katanya gede nih. Kalau uang saku itu sebenarnya ke saya. Jadi kan kesejahteraan, maksudnya dalam artian anggaran dan seterusnya dalam pengajuan kan butuh angka juga. Nah itu nanti saya yang bertanggung jawab. Nah kalau untuk uang saku sendiri itu sekarang kami tingkat 3, per bulan kami uang saku ada 780.000. Oke. Gitu. Ini untuk masing-masing tingkatan, untuk diketahui juga itu bedanya sekitar 60 sampai 70.000. Jadi kalau lebih junior kayak tingkat 1 itu sekitar 650, dan untuk tingkat 4-nya 840. Dan itu menurut kami ya cukup untuk memenuhi kebutuhan Siap, benar. sebulan, kebutuhan perlengkapan. Oke, apakah setiap tahun naik itu apa enggak? Setiap tingkat sih, maksudnya kami naik tingkat nanti uang saku kami yang bertambah. Gitu. Oke, Tetap sama. Oke, lanjut lagi kali ini dari Bengkulu nih. Hadir Kak Luna, aku Benny nih mau nanya dong. Tadi Bang Erlan kan bilang happy tuh ditindak bareng-bareng. Ceritain dong penindakan di Akmil tuh kayak apa? Katanya ngeri-ngeri sedap. Enggak sih, sebenarnya konteks yang dimaksud tadi maksudnya tindakan dalam artian pembinaan fisik. Oke. Jadi kan tindakan di sini yang kami maksud tuh pembinaan fisik di mana ya nantinya juga buat diri kami sendiri, fisik kami sendiri. Meningkatkan kemampuan fisik. Siap. Jadi
kayak yang kami maksud misalkan udah capek nih kegiatan seharian sampai sore. Nah kami kalau di malam karena misalkan ada teguran dan lain sebagainya, biasanya ada tambah binsik malam, misalkan seperti lari bawa ransel, bawa senjata dan seterusnya, dimana kan itu juga dilakukan biasanya juga tidak sebentar. Nah itu yang kami maksudkan tindakan rame-rame. Oh saya lari nih rame-rame, tapi lihat kanan kiri sama teman-teman, bisa kok lewat gitu. Lanjut dari Dega, ternyata hadir nih, tanya bang, kecabangan Zeni dan Arhanud apakah sesuai dengan idaman abang? Bisa nggak Taruna ganti kecabangan atau udah pakem? Kalau kayak pribadi, jadi untuk pemerolehan kecabangan selain melewati seleksi psikologi, memang ada ngisi sosiometri. Dan kebetulan saya dulu pertama mengisi sosiometri memang Zeni. Setelah sosiometri mengerjakan psikologi dan akhirnya dapat Zeni, jadi sesuai dengan apa yang saya harapkan sebenarnya. Oke, kalau Raihan? Sama juga karena kan dari tes psikologi juga itu istilahnya menggambarkan juga lah nanti kita bisanya di mana, dan juga sosiometri disamakan dengan keinginan kita mau kemana. Jadi ketika saya dapat Arhanud juga yang saya tahu dari hasil tes psikologi, dan itu sudah sesuai sama yang saya inginkan buat masuk ke Arhanud juga kayak gitu. Oke, sekarang beralih ke pertanyaan yang sudah masuk ke live Instagram kita di @radio_tidar_fm nih. Halo, oh ya, ini belum juga nih. Kalau ganti kecabangan gitu bisa nggak? Kalau ganti kecabangan itu sebenarnya nggak bisa, kecuali ada faktor di sini kesehatan. Misalkan sakit, misalkan kecabangan awalnya infanteri, satur, itu kemudian dia karena mungkin kecelakaan latihan atau memang ada ternyata penyakit bawaan, kemudian siap itu sakit dan dirasa ketika dia di kecabangan tersebut nanti akan menghambat dalam berkegiatan dan seterusnya, itu nanti bisa dialihkan kecabangannya ke, biasanya kalau karena masalah kesehatan itu ke Banmin, seperti misalkan ke POM, perlengkapan, bekang dan seterusnya. Gitu. Oke, sekarang yang dari Instagram nih ya, ada @meritaanya nih. Abang-abang tanya dong, parfum yang suka dipakai Taruna tuh apa sih? Kayak kembar dan khas gitu. Kalau untuk penyamaan parfum mungkin waktu tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi kita memang dari tingkat 1 sudah diperkenankan, dan itu biasanya ditentukan oleh senior-senior kita. Tingkat 1 jadi misalnya wangi-wangian buah atau ya umumnya buah sih. Jadi kalau untuk tingkat 1 tingkat 2 biasanya memang khas ragam untuk satu lighting. Tapi kalau udah tingkat 3 tingkat 4 bebas. Udah pribadi masing-masing. Ya, jadi kalau mungkin tadi dibilangnya baunya khas. Mungkin kalau yang saya tangkap yang tanya ini datangnya waktu ada Lokananta. Kalau Lokananta kan emang gitu ya? Baunya tuh sama semua dari depan sampai belakang, itu bau parfumnya parfum melati kalau sekarang. Jadi ya bisa dibilang dari depan sampai belakang ya harumnya harum melati semua gitu. Oke Merita, mungkin bisa kamu abisin langsung beli parfum biar bau Taruna ya. Lanjut dari Ramabas 12 nih, kasih tip dong bang biar tes fisiknya lolos. Seperti apa? Kalau saya pribadi ya, itu dulu fisik saya mungkin nggak sebagus saya sekarang di Akademi Militer. Jadi yang pertama sih karena jasmani itu memang perlu, dalam persiapannya itu yang penting rutin. Dimana kalau kita latihan cuma sehari 2 kali, sehari 2 hari kemudian berhenti, terus kita latihan lagi, itu menurut saya bakal ya bikin restart lagi lah dari nol lagi. Jadi kalau saran dari saya dalam latihan jasmani itu yang penting rutin, nggak perlu banyak-banyak. Misalkan dari lari nggak perlu langsung 7 putaran, 8 putaran, itu yang penting rutin. Misalkan dari 6, nanti minggu depan nambah lagi, minggu depannya nambah lagi. Selama itu rutin nanti pasti bakal ngebantu buat jalannya seleksi kayak gitu. Oke, mungkin aku ada pertanyaan nih, kalau pas lagi cuti gitu tetap latihan fisiknya jalan seperti biasanya? Iya, kalau cuti karena memang pribadi juga sebenarnya suka olahraga, jadi alhamdulillah setiap hari juga selama pelaksanaan cuti seenggaknya lari itu udah paling minimal kayak gitu. Oke, kalau Erlan pas cuti gimana nih? Kalau saya pas cuti kebetulan saya ada kan kita hubungannya per peleton, per kecabangan. Kami kemarin yang Zeni itu waktu cuti kita buat kompetisi lewat Nike Running Club. Jadi di kompetisi itu dalam kurun waktu cuti 12 hari kita perolehan banyak-banyakan, jauh-jauhan kilometer. Berapa yang paling banyak nanti kita apresiasi, kayak mungkin kesejahteraan bebas dinas dalam kan, dan sedangkan yang 3 terbawah ada punishmentnya, mungkin latihan lari di dalam lebih dan sebagainya.
Oke, cuti tetap produktif ya. Siap. Lanjut nih dari Arturo Denny, Bang, tiap Sabtu kalau Taruna lagi latihan lo Kananta lagi istirahat boleh gabung ngobrol-ngobrol nggak sih Bang? Ya, jadi nah kebetulan juga kalau saya bagian dari Kananta juga. Jadi setiap satu juga latihannya kan pasti ke atas tuh ke Sabta Marga. Nah, kalau memang kan waktu istirahat sebenarnya boleh-boleh aja kok. Selama memang mungkin ketika pengasuh kami lagi nggak ngambil pengarahan, kami memang lagi istirahat duduk-duduk itu nggak apa-apa disamperin. Mau tanya-tanya, mau minta arahan atau gimana itu pasti kami bantu. Oke, soalnya rata-rata pada takut nih ya. Ada sungkan mungkin. Terakhir dari Fatima Zahra ini sedikit curhat nih. Pernah jalan sama Taruna tapi di ghosting. Sukses ya Bang. Gimana nih? Ada salah satu yang nge-ghosting nggak nih? Pernah nge-ghosting nggak? Semoga nggak ya. Oh, kalau itu pribadi masing-masing lagi sih. Kalau macam-macam juga kan. Kalau mau dibilang juga nggak bisa kita samain semuanya juga Nggak bisa sih. juga. Oke, semoga kalau Erlan dan juga Raihan Insya Allah. jangan pernah nge-ghosting ya. Siap. Oke, ini terakhir pesan buat Sobat Tidar dong. Dari Raihan dulu mungkin. Kalau dari saya yang pertama, gimana pun keadaannya, apapun tujuan dari rekan-rekan sekalian, mau nanti misalkan mau masuk akademi militer, pun nantinya nggak masuk akademi militer, masuk kuliah dan seterusnya, itu kalau dari pesan dari saya yang penting bisa bermanfaat buat orang lain. Karena bermanfaat itu nggak harus lewat jalur ini, jalur itu, dan jalur yang lainnya. Selama kita memang bisa bermanfaat bagi orang lingkungan sekitar kita, itu adalah tujuan terbaik bagi hidup kita. Oke, Erlan? Kalau saya pribadi sih menurut saya motivasi saya yang saya terapkan selama ini itu tiada usaha yang sia-sia. Jadi apapun yang kita usahakan, ikhtiarkan, pasti walaupun besar atau kecil yang kita peroleh pasti akan kita dapat manfaatnya. Tapi kembali lagi dengan besar kecil apa yang kita peroleh, apa cita-citakan, itu kembali lagi dengan bagaimana berjuang kita. Kalau berjuang kita keras, ulet, tekun, tentu yang akan kita peroleh juga cenderung lebih besar. Pun sebaliknya kalau usahanya kurang atau biasa-biasa saja, yang diterima pun juga biasa-biasa saja. Oke, waduh thank you banget nih ngobrol-ngobrolnya.